Halo, assalamualaikum Kenari Mania. Kembali lagi di channel Omes Kanari. Oke teman-teman, ketika kita membahas tentang sayuran untuk extra fooding kenari, mungkin dari beberapa teman masih banyak pertanyaan tentang daun ginseng. Mas, kira-kira daun ginseng itu manfaatnya sebenarnya apa sih untuk kenari? Oke teman-teman, nanti kita akan bahas, karena sebelumnya sebenarnya pernah kita bahas juga ya di video-video terdahulu. Tapi mungkin karena banyak follower kita yang baru mampir di channel ini, jadi belum mengetahui manfaat dari daun ginseng itu sebenarnya apa saja. Kita akan bahas lebih detail lagi. Ada 4 manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dengan pengaplikasian daun ginseng untuk kenari kita. Sebelum kita bahas, mari kita intro dulu. Untuk teman-teman yang belum tahu, Mas, daun ginseng Jawa atau ginseng yang buat kenari itu sebenarnya yang seperti apa sih? Mungkin teman-teman ada yang belum pernah lihat atau masih bingung membedakannya. Oke, daun ginseng Jawa itu seperti ini teman-teman ya. Jadi daunnya itu sedikit bulat-bulat ya. Mungkin di daerah lain itu namanya berbeda. Saya kurang tahu juga kalau di daerah lain itu disebut dengan daun apa. Tapi kalau di tempat saya itu namanya daun ginseng atau daun ginseng Jawa ya. Nah, untuk daun ginseng itu gampang banget teman-teman ditanam dimanapun ya. Mau di tanah seperti apapun bisa, gampang karena itu ditanamnya. Tinggal dipotong, ambil akarnya, langsung bisa kita tanam. Tapi usahakan penanamannya itu di tempat yang teduh ya, agar daunnya nanti tumbuhnya itu tebel-tebel, hijau dan bulat-bulat subur gitu ya. Karena kalau ditanam di tempat yang terkena matahari langsung atau di tempat panas, itu daunnya akan kekuningan dan kecil-kecil. Itu kurang bagus untuk kenari teman-teman. Jadi penanamannya silakan teman-teman bisa ditanam di tempat yang teduh agar tumbuhnya nanti bagus teman-teman. Kemudian manfaatnya apa saja, Mas? Ini dia 4 manfaat daun ginseng untuk kenari. Manfaat yang nomor 1 untuk daun ginseng yaitu bisa untuk menaikkan birahi. Jadi buat teman-teman yang kenarinya itu nggak gacor-gacor atau nggak birahi, karena kenari gacor itu kan karena ada birahinya ya. Kalau dia nggak birahi-birahi, otomatis dia nggak gacor-gacor. Nah, itu bisa kita bantu dengan pemberian EF daun ginseng ini teman-teman. Untuk pengaplikasiannya itu nggak perlu tiap hari, cukup 2 hari sekali itu udah cukup sekali ya. Nanti bisa diselang-seling dengan EF yang lain, bisa diseling dengan apel atau juga jagung manis. Tapi dalam seminggu usahakan minimal 2 kali kita kasih ginseng ini teman-teman, daunnya ya, daun ginseng kita ambil yang pucuk atau yang warnanya hijau yang segar, bisa kita cuci dengan bersih dan langsung diberikan ke burung kenari. Jadi tidak perlu direbus dulu atau nggak perlu dimasak dulu. Jadi bisa langsung kita kasihkan seperti halnya kita memberikan sawi ataupun EF daun-daun yang lain untuk kenari kita. Jadi manfaat yang paling pertama yaitu bisa untuk menaikkan birahi kenari. Jadi buat teman-teman yang kenarinya itu nggak birahi-birahi, solusinya bisa dengan dikasih daun ginseng ya. Kalau cocok pasti nanti birahinya cepet banget untuk naiknya teman-teman. Manfaat yang nomor 2 yaitu bisa menaikkan volume kenari atau memperkeras volume kenari. Nah, ini buat terapi-terapi yang teman-teman punya kenari kok volumenya tipis atau nggak ngedor-ngedor ya. Jadi volumenya itu cuma separuh aja, nggak maksimal gitu. Nah, itu bisa dibantu dengan penggunaan daun ginseng ini. Karena sudah banyak teman-teman yang membuktikan dan saya juga sudah mencoba sendiri. Jadi dari awalnya kenari yang volumenya memang kurang ngotot, itu dengan pemberian daun ginseng, kemudian dia birahinya naik, otomatis volumenya juga ikut lebih ngotot teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti menggunakan daun ginseng ini ketika teman-teman lagi melakukan terapi untuk kenari yang volumenya tipis. Dengan catatan itu benar-benar burungnya volumenya yang belum ngotot ya. Kalau memang volumenya itu udah ngotot tapi memang dia standar ya, memang bakatnya volumenya standar, nah itu nanti naiknya juga nggak terlalu signifikan. Tapi buat kenari-kenari yang sebenarnya dia udah gacor tapi volumenya tuh kita lihat tuh kayak dia masih ngotot, masih ngempet gitu bahasa Jawanya, itu dengan pemberian daun ginseng biasanya akan lebih mempercepat proses terapi kita untuk ngeplongin atau ngototin si volume kenari ini teman-teman. Jadi untuk manfaat yang kedua teman-teman, setelah yang pertama tadi menaikkan birahi kenari, otomatis kalau kenari birahinya naik, dia volumenya juga akan lebih ngotot ya. Masuk akal ya, karena memang satu kesatuan atau berurutan lah. Jadi setelah birahinya naik, otomatis volumenya juga akan lebih ngotot, lebih kenceng ketika bunyi. Jadi manfaat yang kedua bisa untuk terapi menaikkan volume kenari. Manfaat yang nomor 3 yaitu
cocok sebagai EF di musim penghujan. Karena sudah banyak yang buktikan dan juga saya berdasarkan dari testimoni teman-teman yang sudah mencoba juga, daun ginseng ini sifatnya sebagai penghangat teman-teman ya. Jadi kalau di musim penghujan itu EF seperti sawi, timun apalagi slobor itu dikurangi, harus di stop. Nah, sebagai penggantinya selain CD bisa dikasih daun ginseng. Kalau daun ginseng masih boleh ya di musim penghujan karena itu bisa sebagai penghangat teman-teman. Jadi buat teman-teman, solusi ketika kenari kita itu di musim penghujan tidak boleh diberikan sawi, timun dan lain-lain alias stop EF sayuran agar tidak mencret, itu bisa diganti dengan menggunakan daun ginseng. Pemberiannya juga sama, seminggu cukup 2 kali atau seminggu 3 kali sudah cukup ya. Nanti bisa teman-teman selingi dengan tidak ada EF. Maksudnya sehari ada daun ginseng, 2 hari nggak usah kasih EF seperti itu. Jadi tidak perlu tiap hari, cukup sebagai pelengkap aja ketika musim penghujan sebagai penghangat. Manfaat yang nomor 4 yang cukup penting juga ya, yaitu daun ginseng bisa untuk mempercepat rekondisi atau mempercepat proses penyembuhan kenari yang lagi sakit. Nah, saya pernah membuktikan sendiri teman-teman, saya punya burung senger waktu itu ya. Senger waktu itu dia terkena penyakit nyilet yang sudah cukup parah dan dia sudah nggak kuat untuk nangkring. Nah, saat itu saya kasih pengobatan dengan obat dan EF-nya saya kasih daun ginseng ini teman-teman. Dan alhamdulillahnya seminggu berikutnya burung yang tadinya saya sudah pesimis ini bakalan sembuh. Jadi saya itu pesimis banget karena kondisinya sudah sangat parah, akhirnya bisa sembuh. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kenari sakit, terutama sakitnya nyilet atau mencret, itu bisa dibantu selain pengobatan dengan obat, bisa EF-nya itu dengan daun ginseng. Jadi jangan dikasih EF yang lain, terutama sayuran yang lain ya. Jadi kalau kenari mencret itu EF-nya kan paling yang cocok cuma CD atau telur. Nah, itu bisa dibantu dengan daun ginseng untuk mempercepat proses penyembuhannya. Nah, ini juga bisa juga digunakan untuk kenari yang pasca mabung teman-teman, agar proses pengkondisiannya biar cepat gacornya itu lebih cepat atau penggacorannya itu lebih cepat. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi manfaat yang keempat ini cukup bagus sekali ya, daun ginseng ini selain bisa untuk penghangat di musim penghujan, bisa untuk menaikkan birahi dan ngotot, volumenya lebih ngotot, itu juga bisa untuk proses penyembuhan kenari yang sedang sakit. Jadi biar lebih cepat untuk prosesnya, terutama untuk sakit nyilet dan sakit mencret teman-teman ya. Jadi seperti itu mungkin bisa dipraktekkan teman-teman nanti yang di rumah untuk rekondisi burung yang pasca sakit. Oke teman-teman kalian ya, jadi itu tadi ya manfaat dari daun ginseng. Ada 4 yang saya sebutkan. Sebenarnya mungkin masih banyak, tapi nanti silakan teman-teman masukkan sendiri di kolom komentar. Kita sharing, kita berbagi pengalaman, biar teman-teman yang belum tahu jadi tahu. Nah, nanti juga kita akan bahas jenis-jenis EF sayuran yang masih asing ya. Karena kan yang paling lazim itu biasanya diberikan kan seperti sawi, jagung manis, timun, gambas. Itu kan sudah sangat biasa banget ya. Jadi ada beberapa daun lain yang mungkin teman-teman belum mengetahui manfaatnya dengan jelas. Seperti yang kita sebutkan tadi, seperti daun ginseng, ada daun krokot, ada daun kelor, dan ada daun pace seperti itu. Itu kan beberapa jenis sayuran atau daun yang sebenarnya bisa diberikan ke kenari dalam kondisi tertentu atau untuk terapi-terapi tertentu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti jika ada masukan atau ada ide yang lain, silahkan masukkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.